Kalau jenengan semua pernah nonton KCB atau ayat-ayat cinta yang kotanya semacam itu, Anda dibohongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena kebetulan pas bulan puasa, kemudian kita harus menahan lapar, haus, padahal kita harus bekerja, harus bergerak untuk apa? Untuk menambah imun kita biar kita terselamatkan dari yang namanya segala macam virus. Tapi di sisi lain kita juga harus menambah iman kita. Jadi imun itu juga harus dijaga. Maka dari itu pada kali ini kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari Mesir, dari Kairo bro, dari Mesir. Kebetulan beliau ini sedang pulang dari Kairo, entah liburan pesantren entah liburan corona, saya nggak tahu, nanti kita ulik di situ. Tapi perkenankan kita akan mulai obrolan kali ini, tentu saja ngobrol bareng dengan santri sesi kedua. Saya akan perkenalan diri dulu. Nama saya Muhammad Habib Soleh, bisa dipanggil John, bisa dipanggil Paul, terserah, pokoknya yang asik-asik aja. Kemudian alhamdulillah tamu kita pada hari ini, beliau namanya adalah Mas atau Gus Ahmad Zuhdan Maimun. Beliau asli dari Jawa Tengah, Magelang tepatnya, dekat dengan Borobudur bro, dekat dengan Borobudur. Cuman kayaknya belum pernah ke Borobudur beliau. Sekali. Oh, baru sekali seumur hidup. Sekarang udah usia berapa sekarang Gus? Sekarang 25. Wah, udah 25 baru sekali ke Borobudur. Para jamaah YouTube ya udah berapa kali ke Borobudur ya, mengalahkan yang orang Magelang sendiri. Tapi nggak apa-apa. Intinya begini, Magelang Borobudur itu letaknya di Magelang bro, bukan di Yogyakarta. Sekali lagi. Nah, itu yang sering saya omongkan ke teman-teman. Nah, Borobudur itu taunya orang-orang itu di Yogyakarta, padahal itu di Magelang, Jawa Fatal. Tengah. Itu fatal. Fatal sekali itu. Oke, kita mulai dulu Gus. Kita mulai dengan bismillah karena ini obrolan santri. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan menjadi edukasi bagi kita semuanya. Oke, pertanyaan pertama Gus. Benar nggak namanya tadi yang saya sebutkan? Betul. Betul. Ahmad Zuhdan Maimun. Artinya apa Gus? Ahmad itu diambil dari nama simbah saya, Mbah Ahmad Fahrul Razi, Mbah Kakung. Terus kemudian yang Maimunnya diambil dari Mbah Maimunah, simbah putri saya. Oh, gitu. Tapi karena dimudahkan jadi Maimun. Iya. Terus kemudian Zuhdan, kebetulan waktu itu Abah Umi saya lagi prihatin, jadi waktu itu mau dinamai Zahid, sudah ada Pak Zahid, Pak Kiai Zahid ya. Pak Kiai Zahid yang sudah almarhum niku, terus mau dinamai Zuhad juga kurang pantas, akhirnya ya ketemu itu. Itu hasil musyawarah Kata Umi gitu ya. musyawarah ranting. Iya. Oke, perlu diketahui bahwasanya simbahnya beliau ini itu pendiri pondok pesantren, pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Mutakin yang bergenre pondok kitab ya. Yes. Ya, genrenya pondok kitab. Oke, sekarang saya kok pengen tahu, katanya di Mesir ya. Nggih, alhamdulillah. Di Mesir itu ngaji atau kuliah atau sekolah atau kerja? Di Mesir itu saya kuliah sambil nganggur. Oh, sambil nganggur, luar biasa. Nganggurnya itu yang luar biasa. Kuliah sambil nganggur. Iya, yang nganggur aja di Mesir, bro. Aduh. Oke. Kemudian kok bisa sampai ke Mesir? Awal mula ceritanya seperti apa, Gus? Kebetulan pondok pesantren saya itu setiap tahunnya mengirim santri ke Mesir untuk melanjutkan studi di Al Azhar Kairo Mesir.
alhamdulillah sama pesantren itu difasilitasi mulai dari pendaftaran sampai kita berangkat ke bandara. Waktu mau ke Mesir itu alhamdulillah difasilitasi oleh pondok pesantren saya sendiri. Pondok mana itu? Rodotul Ulum Pati. Pati Jawa Tengah ya? Juwana. Oh Juwono. Juwana itu yang Juwana apa Juwono ya? Bahasa Indonesia Juwana. Nggak ada bahasa Indonesia. Juwana. Juwono ya Juwono. Juwana. Oke. Tempat-tempat Bandung. Saya lebih terkenal Juwana timbang Patinya. Oh, itu tempat-tempat Bandung itu. Itu juga pondok kita, Gus. Pondok kita. Oke. Didaftarin di mana ini maksudnya? Itu yang membuka pendaftaran itu Kementerian Agama. Jawa Tengah atau Semarang? Enggak, Pati? pusat. Pusat. Kementerian Agama Pusat. Iya. Kementerian Agama Pusat bekerja sama dengan alumni Al-Azhar yang sudah di Indonesia. Membuka pendaftaran itu. Tapi beasiswanya enggak murni karena tiket pesawatnya kita membiayai sendiri. Tapi pas sampai di sana baru kita kuliahnya enggak bayar. Tes enggak? Tes 2 kali. Oh, 2 kali. 2 kali. Waktu itu berapa peserta tes, kemudian yang lolos berapa? Berapa ribu gitu, saya lupa. 6.000 atau berapa ribu saya lupa. Yang lolos? Yang lolos 450. Sombong sekali. Sombong sekali. Yang menyisihkan Saya 450 itu saya peringkat 400 sekian. Oh, enggak jadi sombong. Enggak. Saya lumayan. Iya, alhamdulillah lah. Maksudnya itulah namanya pondok pesantren yang bertanggung jawab dalam artian mengarahkan santrinya untuk bagaimana bisa lebih maju seperti itu, dan alhamdulillah bisa nyampe Mesir. Tanggal berapa, tahun berapa masih ingat, Gus? Saya sampai Mesir 13 Oktober 2014. Berarti sudah 6 tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun di Mesir, Bro. 5 tahun. Pertama kali sampai di Mesir, apa yang Gus Yudan rasakan? Maksudnya ketika turun dari pesawat terus Mesir, itu yang pertama kali di logika itu di pikiran itu apa? Kalau jenengan semua pernah nonton KCB atau ayat-ayat cinta yang kotanya semacam itu, Anda dibohongi. Kasihan. Untung saya belum nonton. Saya sukanya nonton film India. Anda dibohongi. Kenapa? Enggak seindah itu. Masya Allah, luar biasa. Di sana memang masih banyak pasir-pasir di sekitar rumah-rumah. Berarti masih itu yang di syuting itu tempat-tempat yang memang bagus. Anda jangan mau dibohongi oleh KTP. Iya. Maafkan saya Kang Habib. Enggak, ini enggak maksud menyinggung Kang Habib karena Kang Habib senior saya di Iya, betul. Tapi dengan lumayan ngapusi publik. Iya. Oke, kita lanjutkan setelah sampai di Mesir, kemudian itu di asrama atau di ngekos atau gimana? Saya dikasih pilihan waktu itu. Ingin ke asrama tapi dengan tempat tinggal dan menu makanan sesuai orang Mesir. Kan saya kurang tertarik, jadi ya menunya apa aja, Gus? Maksudnya yang orang Mesir itu tidak tertarik itu misalkan masak ayam, daging itu mereka cuma direbus kemudian dikasih garam. Oh gitu. Nggak menarik sekali kalau bagi orang Indonesia. Terus dikasih lemon, tomat. Orang Mesir itu sukanya yang kecut-kecut. Kalau kita kan asin, gurih, pedas. Kalau mereka orangnya kecut sama ya cuma yang penting asin sama kecut. Jadi kalau menurut lidah Asia pertama kurang masuk. Oke. Tapi kalau sudah di Indonesia kayak gini ya jadi agak kangen-kangen dengan makanan yang sebenarnya rambi itu. Oh iya. Berarti di kos ya? Ya, saya ngekos. Kalau living cost-nya maksudnya biayanya itu saya sendiri. Untuk membayar rumah sekitar 300-an. 300 pon. 300 pon itu ya sekitar 270.000 lah. Oh, pon Inggris pon Mesir. Oh, pon Mesir. Mesir itu mata uangnya Egyptian pound. Oh, gitu. Kalau bahasa Arabnya Junai. Oke. Berarti 300.000 per bulan untuk bayar living cost itu. Ya, sekitar 300.000 per bulan untuk kos itu. Terus kemudian
iuran kita kayak anak pondok gitu, piket masa. Oh. Jadi jadwal masa hari Berarti ini itu sama. satu rumah dikontrak Satu bareng-bareng? rumah dikontrak bareng-bareng. Oke. Berarti termasuk murah Orang. Kalau Murah. 300.000 murah loh, belum Mesir loh, Bro. Murah itu. Oh, toh. Biaya alhamdulillah biaya di sana. Di sana bensin sama air lebih mahal air. Iya. Gurun pasir. Iya, karena di sana gurun pasir. Jadi tidak ada jarang air sama kalau saya pernah dengar itu di Singapura itu apa namanya? Harga toilet sama harga airnya itu malah lebih murah harga toiletnya. Harga toilet itu maksudnya gimana? Harga kloset, harga klosetnya, harga mohon maaf. kloset. Harga kloset sama harga air malah mahal airnya itu loh. Ya, kita bersyukur di Indonesia ini maksudnya Oh ya. semuanya murah, semuanya ada gitu. Iya, alhamdulillah Indonesia itu memang kalau ulama-ulama kita mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu memang Benar ya? kalau jenengan sudah ke daerah Timur Tengah yang gersang yang seperti itu, kecuali di pinggiran Nil itu memang subur sekali. Itu kita akan merasakan nikmatnya Indonesia kalau sudah tahu di luar Kemana-mana seperti ya. itu. Iya. Nikmatnya jadi orang Indonesia itu akan terasa. Makanya itu ada pangandikanan ataupun makalah ulama yang mengatakan hubul waton minal iman itu benar sekali ya. Sebenarnya benar sekali dan mohon maaf itu bukan hadis. Oh ya, itu yang bilang itu hadis, Anda lucu. Itu bukan hadis sama sekali, itu perkataan atau makalah dari Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari karena waktu itu memang zaman penjajahan ya Gus ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ketika kuliah di sana berarti sudah 5 tahun ini sudah berapa semester? Maksudnya kalau di sana itu harus menempuh berapa semester atau berapa tahun? Sebenarnya di sana itu modelnya nggak semester, tingkatan. Oh, tingkatan. Biasanya anak-anak baru itu ikut program pendalaman bahasa Arab dulu. Oh gitu. Rata-rata seperti itu. Terus kemudian saat itu 1 tahun. Terus kemudian berikutnya baru masuk ke jenjang perkuliahan. Oh. Nah, berarti tingkat ini magang dulu gitu ya? Magang enggak magang sih sebenarnya. Kita dianggap dianggap kurang mampu, padahal dari segi nahwu shorof kita sebenarnya hampir sama orang. Cuma karena kita belum bisa memahami logatnya orang Mesir dengan baik, jadi untuk membantu perkuliahan kita dituntut untuk 1 tahun program bahasa Arab itu dulu. Pelajarannya sebenarnya sama kayak di pesantren seperti itu sih, cuma kita lebih adaptasi ke bahasa Arabnya sehari-hari gitu. Dan bahasa Arabnya Mesir dengan bahasa Arabnya Arab Saudi beda ya? Kalau secara logat beda, lebih halus orang Saudi. Oh gitu. Orang Saudi itu logatnya kalau bahasa Arab lebih fasih. Karena fasih-fasihnya orang Arab itu kan suku Quraisy dulu, zaman dahulu. Kalau sekarang ya kira-kira orang Saudi. Ya karena di sana mungkin dibilang ampuh karena di sana anak-anak kecil udah pandai bisa bahasa Arab ya Gus ya. Iya. Luar biasa. Iya. Anda jadi TKI di Arab lebih pintar bahasa Arabnya daripada kiai-kiai yang utawi. Iya betul. Kalau ngomong bahasa Arab insya Allah lebih lancar mereka yang terbiasa berbahasa Arab. TKI itu Pak Quraisy Shihab yang alumni Mesir S3 mengakui itu. Nah itu kalau sama TKI dalam ngomong bahasa Arab kok kalah. Tapi bahasa Arab yang bahasa Arab pasaran. Iya, maksudnya bahasa keseharian gitu. Iya, bahasa keseharian. Kalau bahasa Indonesia ya lokwe gitu. Kemudian di sana di Al Azhar itu kan universitas yang sangat tua sekali. Maksudnya legend gitu lah. Legend. Kemudian perbedaannya kan Mas Gus Yudan ini tinggal di Mesir. Dalam artian setiap hari harus berinteraksi dengan orang Mesir. Nah, sehari-harinya dengan orang Mesir itu kebudayaan antara yang di Mesir dengan di Indonesia ini ada nggak yang sama atau yang perbedaannya di mana? Kalau Muslim ini ngomongin Muslim dulu. Kebudayaan Indonesia dan budaya ramah itu sama. Kita punya budaya saling menyapa kalau dengan orang itu. Kalau orang Mesir
kalau kenal insya Allah, tapi lebih ramah orang Indonesia sebenarnya. Apalagi orang Jawa ya. Ya orang Jawa, nggak kenal aja sumeh gitu. Iya. Itu ya orang Mesir itu tergolong ramah. Mereka gampang melempar senyum, gampang melempar pujian kepada orang yang mungkin baru kenal gitu. Iya. Itu ya yang hampir-hampir sama. Yang beda, mereka itu sifatnya mereka keras. Kalau ngomong kayak orang ngotot gitu. Padahal itu memang gayanya mereka itu kalau ngomong, kalau kita kan Iya, betul. enggak, Iya. kalau kita ngomong halus gitu, santai. Ya tergantung Mereka Indonesia kalau mana ngomong, dulu. Iya. Oh iya sih. Iya. Oh iya. Indonesia mana dulu, Iya. iya. Kita ngomong Indonesia bukan Jawa ya? Iya. Oh iya. Iya. Oh iya. Kalau Indonesianya Mungkin bagian paling agak-agak logat Madura gitu ya maksudnya. Iya. Agak tinggi. Nadanya tinggi terus kayak bentak-bentak kayak gitu. Mereka Walaupun sebenarnya bukan marah. sebenarnya bukan marah, itu memang gaya bahasa mereka kalau ngomong memang seperti itu. Saya awalnya kaget. Iya. Saya salahnya apa? Saya punya salah apa kok dimarahin? Iya. Ternyata sebenarnya enggak. Itu dari kebudayaan. Iya, terus itu dari segi bahasa. Kalau dari kita kalau ngomongin kebudayaan itu apa ya? Makanan, bahasa, apalagi? Ya kalau di kita kan kebudayaan ya seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya kita kan lebih ke timuran maksudnya dalam berbicara lebih soft kemudian dan seterusnya. Tapi kebudayaan Islam kalau di sini kan mamanya ada mohon maaf rebana, ada tari-tari saman dan sebagainya. Di sana itu ada kalau peringatan Maulid Nabi secara besar-besaran mereka sholawatan terus ada alatnya sendiri. Tapi bukan rebana. Dan mereka karena orang-orang Jawa Tengah di sana sama orang-orang NU, khususnya orang NU, itu punya alat rebana di sana. Kita bawa dari Indonesia. Dan orang Mesir ternyata suka. Gitu. Para Syekh Al Azhar itu kita tampilkan itu di acara Maulid Nabi, acara besar kita diundang. Kita menampilkan rebana itu, beliau-beliau itu suka. Ini apa namanya, budayanya Indonesia ya seperti ini, kok bagus. Alunan musiknya itu kalau orang Mesir dung deng deng dung. Jadi yang penting dipukul ya. itu, yang penting dipukul. Gitu. Menurut saya itu kayak nggak ada aturannya mukulnya mereka. Yang penting rame. Tapi ada kuncinya nggak itu? Maksudnya kalau rebana kita kan ada detail, kuncinya detail. Iya. Kayak mereka kayaknya enggak deh. Kayaknya yang penting rame terus masuk ke lagu gitu. Kayaknya gitu. Nggak tahu kalau ada kuncinya. Tapi yang bikin khas musiknya itu namanya oud. Kalau pernah lihat Habib Lutfi main gitu, yang mirip gitar, bunder besar, bentuknya mirip gitar. Yang itu alunan musik khas Arab itu seperti itu. Itu yang ada memang detail, ada kuncinya, ada. Di Indonesia ada nih. Di Indonesia udah ada yang jual. Habib Lutfi punya. Itu namanya oud. Jenengan bisa? Enggak. Belum. Iya. Oke, itu tadi sisi lain dari kebudayaan Mesir yang mungkin saya baru tahu. Jamaah YouTubiah juga baru tahu kalau di sana ini ternyata ada Maulid Nabi juga, ada sholawatan juga. Ada sholawatan juga. Sering. Dan itu ternyata Syekh Al Azhar pun kagum dengan mohon maaf rebana kita yang dari Indonesia. Ternyata di sana bukan rebana namanya, tapi dengan alat musik pakai kulit hewan juga. Itu nggak pakai kulit, pakai senar kok, pakai ini yang kayak drum. Iya. Namanya apa? Saya lupa. Itu tapi itu kayak nggak ada. Nggak pernah ikut latihan nih kayak. Saya kalau di sana mainnya tetap rebana. Saya NKRI cinta harga mati, bro. NKRI harga mati. Iya. Tapi ada musik yang semacam itu yang biasanya pakai itu. Sama darbuka. Darbuka. Darbuka itu di Mesir juga budaya darbuka. Tapi mainnya tetap indah. Sehermania Babul Mustafa tetap gitu indah. Ya? Indah kita mainnya. Siap. Oke. Berarti sekali lagi bagi jamaah YouTubiah dan semua yang menonton, kita sekali lagi harus mensyukuri kita menjadi orang Indonesia. Karena ternyata di Mesir pun yang luar biasa
dalam tanda kutip Islaminya masih kagum dengan kebudayaan orang Muslim di Indonesia. Oke, pertanyaan terakhir, kenapa di rumah Gus? Saya kebetulan lagi sakit. Waduh, Kemarin sakitnya komplikasi, jadi lumayan banyak. Akhirnya harus dirawat di Indonesia karena kalau di sana nggak ada. sebenarnya ada, cuma dari segi biaya memang mahal sekali. BPJS nggak nyampe sana berarti? Di sana nggak ada BPJS. Gitu ya. Oh iya. Gitu. Ya saya kemarin kebetulan juga payah. BPJS saya nggak bisa kepake. Saya lama nggak di Indonesia ya. Oh gitu. Wah, Iya. lumayan mahal kemarin biaya perawatan saya. Jadi Gus Yudan Ini bukan minta sumbangan. kita bukan donasi, Kita nggak bukan donasi. Iya, tapi perlu diketahui bahwasanya Gus Yudan ini sedang mengidap penyakit dalam dan setiap Senin dan Kamis harus cuci darah. Jadi setiap Senin dan Kamis walaupun Gus tapi dia nggak puasa. Tapi karena memang diharuskan tidak puasa gitu ya Gus ya? Nggak boleh puasa. Saya kemarin sempat puasa pertama itu saya nggak makan. Terus ternyata darahnya beku. Oh, Di iya. sini ininya sulit diambil, ini dicoblos Sampel itu nggak sampel darahnya. Jadi pembuluh darahnya dicoblos itu sulit. Jadi nyari sulit gitu. darahnya katanya beku atau gimana saya nggak paham. Akhirnya di beberapa tempat saya sakit, wah sesuk mendek ra poso ini. Iya. Oke. Jadi seperti Ada itu. Ada keringanan ya. Dan nggak masalah seperti itu ya. Dan nggak masalah. Insya Allah saya nyarutang. Ya. Ngodo ya. Iya, oke. Begitu kita doakan aja beliau Gus Yudan ini penyakitnya segera sembuh, kemudian tidak cek lagi di rumah sakit. Ya mamanya sakit ya sekedar mamanya yang mudah obatnya gitu aja lah. Yang mudah obatnya, kemudian berarti ada rencana ke sana lagi? Mesir itu sana apa sana ini? Mesir itu Kalau kita tunjuk dari sini. Kalau dari Magelang, Mesir itu ke arah Timur. sananya itu apa? Barat. Ke arah barat ke atas. Nah, sini kan barat. Kan ini Magelang. Barat sana toh. Oh, barat sana? Iya. Oh iya. Iya. Saya kalau lihat peta itu Iya. gambarnya gini terus Sumatera kayak gini ya. Di atasnya Sumatera. Oh gitu. Ke atas. Berarti arah ke barat ya Gus ya? Arah ke barat. Maksudnya searah ke barat dengan Arab tapi ke Saudi. atas. Searah dengan Arab Saudi. Jadi Mesir sama Saudi itu dipisahkan oleh Laut Merah. Jadi kalau saya mau haji, umroh itu sebenarnya cuma nyebrang Laut Merah. Cuman Tapi nggak boleh. kenapa nggak boleh? Sekarang nggak boleh lewat situ. Jalurnya itu udah nggak boleh. Kenapa? Kalau zaman dulu masih boleh, nggak tahu. Pakai kapal. Kalau kapal itu nggak boleh karena aturannya tambah ketat dan butuh visa dan lain-lain. Sekarang rata-rata ya tetap pesawat. Bedanya Laut Merah sama Sungai Nil? Sungai Nil itu sungai, Laut Merah itu laut. Maksudnya jaraknya. Jarak kayaknya Itu satu tempat apa beda tempat? Beda. Oh, beda tempat. Beda. Sungai Nil itu kayaknya dari Mesir nyambungnya ke sampai Ethiopia juga, Sudan, Libya, Ethiopia itu dilewati sama Sungai Nil. Berarti kalau Laut Merah cuma di Mesir ya? Merah itu perbatasan, cuma itu kok perbatasan sama Saudi itu kayaknya. Gitu, oke. Enggak. Kenapa merah? Enggak bisa. Tapi airnya nggak merah kan? Airnya enggak merah. Nggak merah. Kenapa disebut sebagai Laut Merah itu? Di waktu Zaman Nabi Musa. Oke. Baik, seperti itu obrolan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bagi Anda para pelajar yang ingin kuliah ataupun menuntut ilmu di Mesir, mungkin Gus punya kisi-kisi untuk bisa kuliah di sana. Seperti apa, Gus? Sebenarnya nggak sulit tesnya itu seperti ya ujian kita di pondok-pondok pesantren. Disuruh nulis bahasa Arab, terus kemudian nahwu shoroh, balaghah, itu semua kan sudah ada di pondok pesantren kita. Berarti kalau yang tidak di pondok pesantren sulitnya? Lebih sulit. Oke, Lebih sulit. Berarti Karena hashtag ayo mondok itu iya, benar itu ayo mondok itu benar. Ayo mondok, saya juga dulu mondok loh bro, maksudnya walaupun cuma sebentar tapi sempat mondok, jadi pernah ngalamin. Iya. Sekarang ada hashtag ayo mondok, aku wis tahu saya bilang gitu. Oke,
Terima kasih kepada Gus Yudan atas obrolan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan khususnya bagi para calon pelajar yang ingin ke Mesir. Mudah-mudahan lebih memahami Mesir ternyata seperti ini dan seterusnya. Dan bagi yang ingin tanya-tanya tentang Mesir, bisa langsung nanti kontak yang ada di deskripsi. Terima kasih. Sekian dari kami. Kita akhiri dulu dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiqh ila kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.